Banyak yang bilang bikin saus bolognese yang otentik itu ribet. Padahal aslinya simple banget. Yuk temenin Ambu masak di dapur. Bunda, kakak, adik-adik pasti langsung bisa karena langkah-langkahnya sesimpel itu. Bahan utama ada tomat sama daging giling. Nanti keterangannya lagi proses memasak, Ambu jelaskan kenapa tomat harus jumlahnya sekian, daging jumlahnya sekian, oke? Selanjutnya ada bawang putih, bawang bombay, dan tak lupa yang paling penting juga di sini selain tomat sama daging adalah bumbu utama yaitu bubuk oregano ya. Ini penting banget, tanpa ini nggak bakalan jadi enak dan wangi. Garam. Cara membuatnya, panaskan air sampai panas kayak gini, meletup-meletup, masukkan tomat. Dan teknik merebus tomatnya jangan lama-lama, jadi dipastikan masukkan tomat itu jangan airnya lagi dingin. Airnya sudah mendidih, kecilkan, masukkan tomat, cukup 2 menit, angkat lagi karena di sini posisinya hanya ingin mau mengelupas si kulit tomat. Paham ya bunda-bunda muda, kakak? Airnya harus mendidih dulu baru masukin tomat. Jangan air dingin tomat masuk, nggak gitu caranya. Ini sudah 2 menit, saya tinggal angkat dan ditiriskan nih, posisinya tuh udah mengelupas. Angkat, tiriskan, biarkan dia di rest dulu sebentar 1-2 menit biar nggak terlalu panas, baru tinggal dikelupas. Nah caranya kayak gini, angkat, tiriskan. Nah ini udah mulai agak dingin, saya rendam pakai air dingin juga. Saatnya ngupas, teknik ngupasnya kayak gini tuh bun, dikupas. Karena kalau masak saus bolognese sama kulitnya, pertama merusak tekstur si saus tersebut, ada kulit kan mengganggu banget. Kedua tidak estetik. Jadi resep otentiknya seperti ini yang saya pelajari dan saya sudah praktekkan kurang lebih 20 kali saya bikin saus bolognese karena memang ini hobi anak-anak saya. Kenapa saya suka bikin? Selain hobi, kedua hemat bunda. Karena kalau harus beli ke tempat contohlah Pizza Hut, ke Domino kan lumayan mahal. Nah ini bikin sendiri hemat banget, rasa juga lezat, tidak ada bedanya, higienis. Terus yang terakhir, mamahnya pinter, bisa masak. Ya harus pinter memang, jadi ibu muda pintar, hemat, biar nanti jadi orang yang sukses, dipuji suami juga, bisa hemat, dipuji suami, bisa bikin masakan enak, dipuji anak-anak, dipuji mertua juga. Udah beres, jadinya seperti ini bunda kakak. Tahap selanjutnya cincang bawang bombay. Kalau saya pakai tekniknya kayak gini, dikerat-kerat, potong, kerat-kerat, potong, bebas aja, yang penting dicincang, jangan terlalu besar, harus sama posisinya. Karena kalau sudah dimasak nggak kelihatan sama, nggak harus estetik banget ya. Tuh jadinya kayak gini. Kalau dihaluskan bagaimana? Misalkan di blender jangan, karena memang butuh tekstur. Nah ini bawang putih juga dicincang, jadinya seperti ini. Tuh jadi tomat juga dicincang, lupa di video karena lobet, nggak apa-apa ya, dicincang ya bun. Ini panaskan minyak sesuai kebutuhan, disesuaikan saja. Tumis bawang putih dulu yang pertama. Biarkan si bawang putih ini ditumis sampai harum, matang ya. Tumis sampai benar-benar dia agak layu dan harum banget. Boleh dimasukkan bawang bombay. Kenapa nggak sekaligus digoreng sama bawang bombay? Karena ingin menghasilkan wangi dulu dari si bawang putih bunda. Nah ini udah mulai agak layu, agak kekuning-kuningan ya.
baru masukkan bawang bombay. Karena bawang bombay itu tidak mesti harus kuning banget, dia layu udah menghasilkan harum yang enak juga. Kalau bawang putih kan harus agak kekuningan sedikit ya, ini nggak mesti kuning banget, udah layu agak kuning dikit masukkan bawang bombay. Nah ini udah ditumis, sudah wangi, bawang bombay juga sudah layu, baru masukkan daging cincang. Jadi tahapan-tahapannya, goreng bawang putih dulu, habis bawang putih sudah wangi masukkan bawang bombay sudah layu, baru masukkan daging cincang. Nah ini ditumis prosesnya sampai benar-benar harum, dagingnya kecoklatan, nanti akan keluar air sendiri, tunggu dia susut. Setelah susut baru masuk tomat. Tuh keluar air kan bun, ini dari bawang bombay, dari daging cincang. Saya beli daging cincangnya di swalayan ya, nggak cincang sendiri. Kalau mau cincang sendiri juga nggak apa-apa, lebih bagus. Nah kalau sudah susut, udah kecoklatan kayak gini, nah baru masuk tomat tahapannya. Mudah kan, nggak susah, nggak rumit. Ini tomat yang udah saya cincang, sudah saya haluskan. Kalau di blender bisa nggak Bu? Boleh, nggak apa-apa. Saatnya mengedukasi adik-adik, kakak, dan bunda yang belum bisa bikin saus bolognese. Buat suhu yang sudah bisa kasih like, oke? Nah, kenapa harus pakai saus? Kenapa pakai saus oregano? Dan kenapa pakai bawang putih dan bawang bombay? Kita jawab satu-satu ya. Pertama, pakai tomat dulu. Bunda, rasa asam di tomat itu berfungsi untuk keseimbangan rasa lemak yang ada di daging sapi, sehingga saus tidak terasa membosankan atau terlalu berat di lidah. Nah, tanpa tomat, saus cenderung hanya terasa asin dan berlemak. Jadi, salah satu fungsi tomat itu adalah yang tadi saya jelaskan. Yang kedua, untuk warna juga bikin cerah. Nah itu tadi manfaat tomat. Sekarang kita masuk bumbu dulu. Masukkan 2 sendok makan oregano. Ini kita jawab tentang kenapa harus pakai oregano. Karena kita setiap beli di restoran wangi banget. Nah ini rahasianya, bubuk oregano yang bikin wangi. Kalaupun pakai tomat banyak, daging banyak, kalau tanpa oregano, rahasia wangi yang ada di restoran gak akan dapat. Kuncinya adalah di bubuk oregano. Kalau bawang bombay fungsinya untuk mengunci rasa manis yang alami, membangun kedalaman rasa, sama yang terakhir adalah tekstur. Penting banget di saus bolognese. Nah, gampang kan? Mudah banget. Beres ya ceramah edukasi tentang saus bolognese. Sekarang tinggal masukkan garam. Kalau saya pakai 2 sendok makan, tinggal dikoreksi rasa. Oh iya, pantangan hukumnya bikin saus bolognese pakai penyedap rasa. Udah cukup rasanya ada di daging sama tomat dan bawang bombay ya. Gak boleh pakai penyedap, oke? Nah ini cukup garam. Tinggal dikoreksi aja rasanya nanti di finish. Kalau memang misalkan kurang rasa tinggal ditambah. Kalau saya mengurangi garam. Nah ini tahapannya, tinggal diaduk-aduk sesekali, aduk-aduk sesekali sampai dia susut. Mudah banget ya. Ini udah susut, udah matang, sudah jadi, tinggal di packing ke wadah. Kalau misalkan nggak langsung dimasak sekaligus, kalau saya keluarganya cuma 4 orang, jadi dibagi 3 tempat, taruh di freezer. Kapan aja butuh, sudah jadi, tinggal beli bahan-bahan yang mau dipakai, kayak spaghetti atau fettuccine, lasagna dan lain-lain. Ini bisa buat jenis-jenis pasta ya. Banget kan bikin saus bolognese yang premium. Bisa buat ide jualan. Terima kasih yang sudah menonton. Ini gampang banget buat dipraktekkan. Semoga bermanfaat. Terima kasih buat semuanya. Mudah-mudahan jadi amal jariah saya. Dengan senang hati saya mengedukasi buat adik-adik, buat kakak, bunda yang belum bisa. Ini tidak ada yang dipotong-potong, bahan-bahannya semua sama, ikutin kayak yang saya jelaskan di deskripsi sama di video ini, pasti hasilnya enak banget. Terima kasih. Assalamualaikum.